Melisa dari kelompok 1. Nah, di kesempatan kali ini aku mau mempresentasikan hasil diskusi aku dengan teman-teman tentang TPS. Apa sih itu TPS? Teman-teman ada yang tahu nggak nih apa itu TPS? Eits, jangan salah ya, TPS di sini bukan tempat pemungutan suara, melainkan Transactional Processing System. Sebelum kita membahasnya, kita kenalan dulu yuk sama teman-teman satu kelompok aku, yaitu ada Paramita Pratiwi, Hansa Salsabila, Vina Rahayu, saya sendiri Melisa, dan ada Fajri Febrian. Oke teman-teman, kita kan udah kenalan nih. Nah, untuk materi pertama itu akan disampaikan oleh teman aku yang bernama Kak Fajri. Yang pertama yaitu Transactional Processing System, sebuah sistem yang digunakan untuk mencatat transaksi rutin harian yang dihasilkan dalam kegiatan bisnis. Sistem ini dikembangkan untuk memproses sejumlah besar data transaksi bisnis rutin, termasuk untuk menghasilkan informasi keuangan. Selanjutnya ada karakteristik Transactional Processing System. Yang pertama yaitu volume data yang diproses relatif besar. Yang kedua, kapasitas penyimpanan data yang besar. Yang ketiga, kecepatan pengolahan yang tinggi. Yang keempat, sumber data umumnya internal dan outputnya untuk keperluan internal. Pada sistem ini, ke pengolahan internal perusahaan seperti penjualan, urusan kepegawaian untuk mengatur gaji pegawai, dan presensi kehadiran. Yang kelima yaitu pengolahan data periodik seperti data harian, data mingguan, data bulanan. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Kansa. Kak Fajri, terima kasih atas penjelasannya. Baik, kita lanjutkan mengenai pembahasan Transactional Processing System. Transactional Processing System dibagi menjadi dua, yaitu pemrosesan berdasarkan persamaan bits. Kedua yaitu pemrosesan berdasarkan waktu nyata. Pemrosesan berdasarkan persamaan bits yaitu TPS di sini mengkategorikan seluruh kumpulan data berdasarkan kategori persamaan bits. Misalnya, suatu perusahaan akan melakukan penggajian karyawannya setiap 1 minggu sekali, atau perusahaan akan membuat laporan penjualan setiap 1 bulan sekali. Kedua yaitu pemrosesan berdasarkan waktu nyata. TPS jenis ini sangat cepat mengkategorikan seluruh kegiatan transaksi sehingga mencegah adanya penundaan. Apabila terjadi penundaan, maka akan timbul kegagalan yang sangat fatal loh. Ini adalah cara yang ideal bagi kegiatan usaha apabila mengalami transaksi tunggal. Contohnya yaitu pembayaran uang kuliah, maka di bil pembayaran tercantum tanggal dan waktu terjadinya transaksi. Hal ini dapat memudahkan bagi staf keuangan untuk dapat mengecek mutasinya. Kedua yaitu pembayaran iPhone dengan cara kredit, maka perusahaan akan melakukan seluruh rincian kartu kredit untuk dapat mengkomunikasikan kepada pihak bank dan menyetujui pembelian sesuai dengan saldo rekeningnya. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai siklus transaksi pada TPS. Siklus transaksi pada TPS ini dibagi menjadi 3 siklus. Yang pertama yaitu siklus pengeluaran, yang kedua yaitu siklus konversi, yang ketiga yaitu siklus pendapatan. Di dalam siklus pengeluaran ini berkaitan erat dengan perolehan bahan baku, properti, serta tenaga kerja melalui pertukaran arus kas. Di dalam konsep ini terdapat 4 subsistem, yaitu pertama sistem pembelian, kedua yaitu sistem pengeluaran, ketiga yaitu sistem penggajian, keempatnya yaitu sistem aktiva tetap. Di dalam sistem pembelian ini berkaitan erat dengan pembelian bahan baku atau pemesanan kepada pemasok sampai barang itu diterima kepada kita. Sedangkan sistem pengeluaran ini berkaitan erat dengan mengeluarkan dana kepada pemasok dan mencatat transaksi dengan menguras arus kas dan akun utang. Sedangkan sistem penggajian ini berkaitan erat dengan perhitungan gaji dan mengumpulkan data penggunaan tenaga kerja. Yang keempat yaitu sistem aktiva tetap. Di dalam sistem ini berkaitan erat dengan akuisisi, pemeliharaan, dan pelepasan aktiva tetap. Sedangkan yang kedua yaitu siklus konversi. Siklus ini mencakup tentang 2 subsistem, yaitu sistem produksi dan sistem akuntansi biaya. Di dalam sistem produksi ini berkaitan erat dengan perencanaan produksi dan penjadwalan yang ada kaitannya dengan kegiatan produksi. Sedangkan sistem akuntansi biaya yaitu siklus yang ada kaitannya dengan memantau arus kas informasi biaya yang ada kaitannya dengan proses produksi.
Sedangkan yang ketiga yaitu siklus pendapatan. Siklus ini berlangsung apabila terjadinya penjualan secara tunai, kredit, atau penerimaan arus kas. Siklus ini dapat dilakukan apabila telah melakukan proses jual beli. Baik, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Vina. Kita panggil yuk, Kak Vina. Hai, terima kasih atas penjelasannya Kak Kansa. Kemudian saya akan menyampaikan materi selanjutnya tentang teknologi yang digunakan dalam TPS. Yang pertama ada sistem manajemen basis data atau database management system. Digunakan untuk menyimpan dan mengelola data transaksi secara efisien, seperti MySQL, Oracle. Kemudian yang kedua ada jaringan komputer atau computer networks. Digunakan untuk mengirimkan data transaksi antara berbagai komponen sistem, seperti LAN atau Local Area Network dan One Wide Area Network. Kemudian ada perangkat lunak aplikasi khusus seperti perangkat lunak kasir atau perangkat lunak keuangan yang dirancang khusus untuk memproses transaksi. Kemudian ada sistem keamanan seperti firewall dan enkripsi data yang digunakan untuk melindungi data transaksi dari akses yang tidak sah dan memastikan keamanan transaksi. Kemudian ada teknologi pemrosesan real time. Teknologi pemrosesan data seperti pemrosesan transaksi online atau OLTP digunakan untuk memproses transaksi dengan cepat dan secara langsung tanpa ada jeda waktu yang signifikan. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah kegiatan utama dalam TPS. TPS mencatat data ke dalam basis data. Data yang dicatat dapat berbentuk macam-macam seperti huruf, angka, tanda, bahkan gambar dan suara. Dengan adanya kemajuan teknologi, data tersebut disimpan melalui media seperti disket, hard disk, CD, flash memory, dan magnetic tape atau kaset. Data dapat dicatat melalui dua metode, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Perbedaan yang mendasar pada saat proses pencatatan data menggunakan metode langsung dengan menggunakan penekanan pada keyboard. Sedangkan metode tidak langsung memerlukan keyboard sehingga antara data asli dengan komputer ada data tambahan yaitu penekanan tombol keyboard oleh operator. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih kelebihan dan kekurangan pada TPS itu yang akan disampaikan oleh Kak Paramita. Oke, melanjutkan penjelasan dari Kak Vina, di sini saya akan memaparkan tentang keunggulan dan kerugian transactional processing system. Apa aja sih keunggulannya? Nah, keunggulannya itu proses transaksi yang cepat, lebih efisien terhadap kertas, tepat waktu dan tepat guna, sederhana dan lebih akurat terhadap keluaran outputnya. Lalu, apa sih kerugiannya? Untuk kerugiannya itu adanya transaksi yang double booking, database mudah dibobol oleh hacker, atau kurangnya keamanan terhadap database. Terjadinya kesalahan dalam proses perhitungan pada saat transaksi, dan juga yang terakhir ada biaya perawatan yang mahal. Untuk selanjutnya ada implementasi Transactional Processing System pada Bank Mandiri. Pada Bank Mandiri telah menerapkan sistem TPS, yakni Mandiri Electronic Foreign Exchange. Fasilitas ini memiliki manfaat untuk memenuhi valuta asing serta hedging atau lindung nilai tukar valuta asing yang kompetitif. Website Mandiri Electronic Foreign Exchange melakukan pengolahan transaksi pembelian atau penjualan yang akan diteruskan ke sistem treasury atau OPIX yang terhubung dengan core banking system Bank Mandiri, yaitu EMAS. Lalu apa saja sih transaksi yang dilakukan? Transaksi yang dilakukan itu meliputi forex tunai, derivatif falas, dan juga ada derivatif suku bunga. Lalu untuk implementasi yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Kak Melisa. Nah, kemudian untuk implementasi TPS yang kedua itu ada pada CV KPP Technology Solution. Perusahaan ini sudah mengimplementasikan TPS berbasis web dan mobile nih guys. Tujuannya adalah untuk memantau dan merekam transaksi pembelian secara efisien dan akurat. CV KPP Technology Solution mengimplementasikan proses transaksional dengan berbagai fitur. Di antaranya itu ada halaman utama,
halaman supplier, data pembelian, laporan pembelian, dan tampilan laporan melalui web dan perangkat mobile. Tentunya, keamanan data dan akses penggunaan pada sistem ini juga sudah terjamin dengan beberapa mekanisme, diantaranya ada enkripsi data, penggunaan autentikasi ganda, dan manajemen hub akses. Kesimpulan dari materi ini adalah transactional processing system merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mencatat transaksi rutin harian yang dihasilkan dalam kegiatan bisnis yang mempunyai kecepatan pengolahan tinggi sebagai karakteristiknya. Jenis TPS itu ada dua, yang pertama ada pemrosesan batch dan ada pemrosesan waktu nyata. TPS mempunyai beberapa siklus, diantaranya adalah siklus pengeluaran, siklus konversi, dan siklus pendapatan. Dalam kegiatannya, TPS menggunakan teknologi untuk membantunya, yaitu ada sistem manajemen basis data, jaringan komputer perangkat lunak aplikasi khusus, sistem keamanan, dan teknologi pemrosesan real time. Oke, kesimpulan tadi menjadi penutup materi tentang TPS. Semoga apa yang kita sampaikan itu bisa memberikan tambahan pengetahuan dan manfaat bagi kalian semua. Dan kita juga mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian materi. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.